tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, setia dan tak pernah meninggalkan keluarga kami semua di tempat ini. Di sore ini kami akan masuk dalam ibadah perkabungan, di mana Ibu Hana Mangun telah meninggalkan kami yang sementara. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan buat baik. Tuhan akan menguatkan keluarga ya Putri Langkasi. Tuhan menguatkan keluarga Bapak Ibrahim. Tuhan menguatkan seluruh anggota yang mengenal keluarga beliau ini. Bapa di sorga, Tuhan telah lakukan dan karyakan yang terbaik dalam hidup kami. Percaya ada damai sejahtera, ada sukacita dalam Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan semua tidak terkecuali yang hadir dikuatkan, diberikan ketabahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka ibadah pergabungan kami di sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan angkat pujian bersama di hadapan Tuhan. Kekuatan serta penghiburan hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur cita di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan kami Tuhan Yesus pengharapan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang dari padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Kekuatan serta penghiburan
kasih Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami Tuhan, Engkau tetapkan setiap hidup kami dan tetap baik adanya di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Dari semula Engkau menetapkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu kita akan puji bersama-sama. Dari semula Engkau tetapkan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pujian kembali dari awal katakan bersama. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan di hadapan Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh telah baik Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita katakan kembali bersama-sama pujian dari awal. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Semua baik, sungguh telah baik Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh telah baik Kau jadikan hidupku berarti. Katakan Yesus, Yesus jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Biarlah kami yang ditinggalkan oleh Bu Ana saat ini, kami persiapkan diri kami Tuhan, ketika Kau menjemput kami Tuhan, di waktu yang tidak kami ketahui Tuhan. Biarlah Kau dapati kami sebagai hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Abba Bapa. Kami bersyukur untuk keadaan yang kami alami saat ini, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kami akan mengundang seluruh tim
panitia Jatuh Kri Pelangi Kasih untuk memberikan kesaksian pujian penghormatan terakhir untuk Ibu Ana, supaya Pak Efraim dan keluarga mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus. Saya persilakan semua pengurus tim Pelangi Kasih. Ya, puji nama Tuhan. Dan kiranya uang yang ditinggalkan diberi penghiburan, amin. Selanjutnya kami buka kesempatan kembali untuk jemaat setempat. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang mau memberikan kesaksian pujian? Kami persilakan. Ya, jemaat Gorpanas. Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Kita akan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak.
berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, Allah Sang Pemilik kehidupan. Kami mau tunduk dan taat pada kedaulatan-Mu ya Tuhan, di mana hari ini kami diperhadapkan dengan kemahakuasaan Tuhan telah memanggil pulang saudara kami, keluarga kami, Ana. Kami mau tetap menyatakan syukur kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan buat itu baik. Kehadiran kami di tempat ini mungkin hanya bisa menghibur sementara, tapi kehadiran Tuhan itu segala-galanya. Biar kehadiran-Mu yang terus ada bagi keluarga, bagi Pak Efraim, bagi anak, menantu, cucu, bahkan seluruh handai tolan yang ditinggalkan. Dan sore hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan penghiburan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan yang sanggup memberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami semua, terkhusus bagi keluarga yang sedang berduka. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom. Keluarga besar Yatukri yang sedang berduka, jemaat Tuhan Bor Pangan yang juga sedang mengalami duka cita, serta keluarga besar, ya, suami Pak Efraim dan anak menantu itu yang juga sedang berduka. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa kita merasa kehilangan. Dalam satu kesempatan ketika saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah duka, ada jemaat yang protes, "Pak, jangan bilang kehilangan, Pak. Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan itu gak hilang, Pak. Karena kita tahu tujuannya kemana." Oh iya ya. Kalau sesuatu yang hilang itu kita nggak tahu kemana. Tapi kita percaya bahwa Bu Ana sudah bersama dengan Bapak Abraham di pangkuannya, amin. Dan pasti akan masuk langit baru, bumi baru, masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Saya beri tema memandang kehidupan dan kematian. Secara definisi kematian itu adalah artinya berhentinya semua fungsi vital, termasuk berhentinya bernafas seseorang atau makhluk hidup, tidak ada lagi fungsi. Dan kematian itu bisa diakibatkan oleh banyak hal. Kita harus menunggu sakit bisa mengalami kematian. Kita juga harus menunggu usia lanjut dulu. Karena ada orang yang lagi sehat tapi meninggal. Ada orang yang masih muda, bahkan masih bayi, masih dalam kandungan pun meninggal. Jadi sebetulnya tidak penting bagaimana cara meninggalnya, tapi yang paling penting adalah ketika meninggal kita kemana. Itu yang harus menjadi fokus kita, sehingga saya memberi tema memandang kehidupan dan kematian. Jadi sebelum mengalami kematian, kita juga harus terlebih
terlebih dahulu berfokus pada kehidupan yang Tuhan masih beri. Ada lagu yang viral beberapa tahun belakangan ini, kalau di rumah duka yang sering dinyanyikan. Saya pikir tadi pengurus Yatukri mau nyanyi itu ya. Hidup ini adalah kesempatan gitu. Maafkan saya kurang cocok dengan bagian lirik-lirik tertentu ya. Ada lirik yang berkata bila saatnya nanti ku tak berdaya. Saya bilang jangan punya iman untuk tidak berdaya lagi. Harus berdaya terus, amin. Jadi itu sepertinya nanti nggak akan berdaya gitu. Nantinya nggak akan berdaya, tapi harus berdaya terus. Karena melayani Tuhan itu nggak ada pensiun sebetulnya. Saya kagum dengan saudara-saudara kita dari Yatukri ini dan bergabung dengan beberapa teman ya. Saya semalam baru nonton di YouTube-nya mereka pelayanan ke Nusa Kambangan. Waduh, luar biasa ya. Mungkin baru kemarin di-upload itu dan saya saksikan. Waduh, dengan keterbatasan penglihatan tapi bisa jauh-jauh ke Nusa Kambangan ya, untuk melayani narapidana. Waduh, itu hal yang luar biasa. Nah, artinya bahwa memang selagi Tuhan masih memberi kita nafas hidup, bukan kita berdaya nanti. Kalau sudah hidup berakhir, baru memang tidak ada kesempatan melayani. Katakan amin. Jadi justru selagi kita masih hidup, harus melayani. Melayani itu tidak hanya dibatasi di ruang lingkup gereja atau hanya hal-hal yang bersifat kegiatan yang kita sebut kegiatan rohani. Tapi Alkitab berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi pelayanan itu di semua area kehidupan kita. Waktu kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, maka kita sedang melayani. Nah, kembali dari apa yang saya sampaikan tadi tentang definisi kematian, itu berbeda dengan kacamata atau perspektif cara pandang orang Kristen. Orang percaya melihat bahwa kematian itu bukan akhir dari segala. Yang setuju katakan amin. Tapi justru kematian itu adalah awal sebuah kehidupan di alam kekekalan. Jadi hanya berpindah alam sebetulnya. Bukan alam goib ya, tapi alam kekekalan. Jadi sudah tidak punya kesempatan lagi seperti orang yang hidup, yang masih diberi kesempatan. Nah, Alkitab juga menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang bisa menahan kematian. Seperti tidak ada seorang pun yang bisa menahan angin, maka kematian pun tidak bisa dihalang. Saya tahu bahwa Pak Efraim, anak-anak keluarga sudah maksimal sekali dalam mendampingi, mengupayakan untuk kesembuhan ibu anak. Tapi Tuhan berkehendak lain, sangat maksimal. Saya beberapa kali menghubungi Pak Efraim, yang mereka berupaya untuk yang terbaik, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita memandang kehidupan? Yang pertama, kita harus melihat bahwa hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Walaupun ada pujangga yang mengubah syairnya, dia berkata bahwa aku mau hidup 1000 tahun lagi, tapi pada kenyataannya tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Bahkan sejak awal penciptaan, manusia tertua bernama Metusala itu umurnya 969 tahun. Ini kalau kuis Papa bisa kasih hadiah ini, ada yang menjawab. Tapi setelah
manusia kemudian sungguh-sungguh terikat dan hidup dalam keinginan-keinginan daging, maka semakin terbatas. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa 120 tahun, dan kemudian di Mazmur dikatakan jika kuat 80 ya. Ada memang saya mendengar ada yang sampai 100 ya. Tapi kebanggaannya apa? Penderitaan. Nah, itu sebabnya memang Alkitab sudah menggariskan bahwa hidup itu singkat. Mazmur 103 ayat 15, Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat 17 ayat saya bacakan bagi kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Dikatakan bahwa kita ini seperti rumput, ya, sebentar berkembang, sebentar layu. Ini teman-teman dari Yatukri Pelangi Kasih sedang berkembang-kembangnya ini. Tapi sebentar lagi akan layu, kita nggak tahu ya. Akan hilang lenyap. Karena kita sedang masuk dalam sebuah antrian panjang. Saya nggak tahu ketua yayasan di depan atau di belakang. Kita nggak ada yang tahu ya antriannya nomor berapa. Kalau antri BPJS kita kan pegang nomornya ya. Udah siap-siap, nggak boleh beli jajanan, bentar lagi dipanggil. Tapi kalau ini kita nggak tahu. Tapi dengan nggak tahunya kita, maka kita harus setiap saat bersiap. Yang setuju katakan amin. Setiap saat berdandan, berkemas-kemas, rapi-rapi. Bukan soal dandan secara lahiriah, bukan. Tapi bagaimana kita terlihat cantik, terlihat indah di pemandangan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Ester itu akan menghadap raja, itu dipersiapkan 1 tahun untuk berdandan. 6 bulan dia diajarkan tentang karakter, tata cara segala macam, dan 6 bulan dihiasi, dikasih minyak dan segala macam. 1 tahun persiapan. Kalau zaman sekarang orang mau menikah ya kira-kira 6 bulan cukup ya. Kalau mau dandan cuma sehari gitu ya. Ini 1 tahun, 6 bulan dandannya. Ini sebuah gambaran gereja Tuhan. Gereja itu adalah kita. Katakan amin. Kita harus mempersiapkan diri dari sejak sekarang. Karena sekali waktu kita pun akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah panggil, kita nggak bisa nolak. Yang setuju katakan amin. Mama saya hari ini umur 81 tahun. Dan 2 kali yang seingat saya itu dia sudah mengalami kalau bahasanya teman kita sakaratul ya. Udah mendekati. Dan yang pertama waktu itu saya mendampingi operasi angkat kandungan. Pasca operasi memang itu rawan dan terkena virus, dan dia udah keringat dingin ya, dan akhirnya lolos ya. Puji Tuhan. Yang kedua waktu zaman Covid dia udah hampir juga ya, udah segala macam ya, tapi puji Tuhan Tuhan masih kasih kesempatan. Saya cuma sedikit bercanda dengan mama saya bilang, "Mah, kenapa mama belum pulang-pulang ya, padahal udah 2 kali mengalami kritis ya." Dia nggak tahu ya. Saya bilang karena mama pendengarannya kurang. Jadi waktu dipanggil pulang gitu ya, mama nggak dengar gitu. Tapi ini hanya joke yang sebetulnya nggak bisa kita. Kalau udah dipanggil Tuhan bukan soal pendengaran fisik. Makanya harus siap setiap hari, setiap saat mempersiapkan diri.
Sehingga kita bisa pastikan kalau kita dipanggil itu kita kemana. Ya, jangan sampai yang manggil itu bukan malaikat yang membawa kita ke surga, tapi justru malaikat yang berbeda gitu. Pencabut nyawa yang membawa kita, aduh kok pintunya gelap. Ya memang semuanya gelap ya, kata teman-teman saya dari Yatupri, memang udah gelap. Tapi nanti kan kita akan bisa lihat, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Loh kok salah masuk saya? Bukan salah masuk, karena buah dari kehidupanmu lah yang membawa engkau ke sana. Itu sebabnya kita harus terus menjadi orang yang mawas diri, menjadi orang yang berkemas-kemas untuk memandang hidup ini. Maka kalau kita tahu hidup ini singkat, Alkitab mengajarkan kita harus hidup bijaksana. Katakan amin. Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa yang ditulis di Mazmur. Doa Musa. Karena Musa menyadari bahwa ada tahun-tahun yang hilang dari hidup. Ada tahun-tahun pengembaraan yang tidak dihitung. Nah, itu sebabnya kita pastikan bahwa setiap hari adalah hari yang diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Menjadi orang yang bijaksana, mulai dari bangun pagi, seluruh aktivitas kita pastikan bahwa kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup tepat seperti apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Tidak meleset, tidak melakukan hal-hal yang di luar keinginan Tuhan. Nah, kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar. Bukan hanya sekedar baik, tapi benar. Katakan bersama saya, benar. Benar. Bukan hanya baik, tapi harus benar. Karena orang yang baik itu belum tentu benar. Baik itu kan relatif. Orang baik itu bisa karena motif-motif tertentu. Tapi kalau benar itu karena dia memang melakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya Efesus pasal 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana orang lain hidup. Amin? Enggak amin, bukan orang lain hidup ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita hidup, bukan perhatikan orang lain hidup. Yang sering kita lakukan apa? Memperhatikan orang lain. Wah, si ini begini, si A begini, si B begini. Padahal yang firman Tuhan anjurkan adalah cara hidup kita yang harus kita perhatikan. Makanya Alkitab berkata bahwa seringkali kita lebih melihat kuman di seberang lautan ya. Kayu kecil itu dalam istilah Alkitab daripada balok di mata kita. Selumbar ya. Selumbar itu bagian dari sisa-sisa kayu yang paling kecil kita bisa lihat ya di mata orang, tapi balok yang menutupi mata kita nggak lihat. Seharusnya firman Tuhan bilang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Dan ketika kita memandang hidup itu singkat, maka kita harus hidup berbuah. Katakan berbuah. Harus berbuah. Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan yang selanjutnya dikatakan kita harus setia sampai akhir. Ini penting. Karena banyak orang yang memulai startnya baik, bagus, tapi kemudian mengakhiri dengan menjadi orang yang menyerah, ya, pecundang, berhenti di tengah jalan, tidak finishing well, tidak mencapai garis akhir dengan baik. Percuma. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir kita harus setia sampai akhir. Setia seperti Yesus setia sampai akhir, setia sampai akhir. Coba katakan kiri kanan, bilang jangan berhenti tengah jalan ya. Setia sampai mati ya. Haleluya. Dan contoh di hadapan kita itu yang membuktikan, bahkan di masa-masa sakitnya beliau masih menjabat sebagai sekretaris, sekjennya, sekretaris.
Dan saya masih ingat rapat terakhir panitia Natal, beliau ikut dengan suara yang hampir hilang dan mungkin sudah hilang ya, dengan memaksa untuk bicara tapi hanya sedikit sekali yang terdengar gitu, dengan kondisi kita suara yang mengalami gangguan. Wow. Ini merupakan teladan yang harus kita teladani. Bagaimana kita tetap setia melayani, setia melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kemudian sudut pandang yang kedua, bagaimana kita melihat kehidupan, dan yang kedua bagaimana kita memandang kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang indah. Nah, ini kan aneh kalau orang Kristen ngomong kematian itu indah. Waduh, dari mana indahnya itu? Kalau pas mengalami pun keluarga merasa dari mana indahnya. Kami kan ditinggal, kami kan sedih. Nanti hari ini Pak Efraim masih banyak yang temenin gitu ya. Sehari, 2 hari masih ada, 3 hari masih ada keluarga. Bagaimana hari-hari selanjutnya di mana orang sudah mulai sibuk, anak sudah mulai beraktivitas dengan pekerjaan, cucu berangkat sekolah, Pak Efraim tinggal sendirian ya, di rumah yang biasanya ditemani oleh Bu Ana. Tapi Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa ya itulah keindahan ketika menghadapi kematian, supaya keluarga juga merasa terhibur bahwa apa yang dialami oleh istri, oleh orang tua, oleh oma itu sesuatu yang indah. Kenapa disebut indah? Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Katakan amin. Ada teman saya bercanda begini, kalau bapak lolos dari maut belum mati berarti belum disayang sama Tuhan. Karena kalau sudah disayang dipanggil pulang. Karena orang kan kalau melayat itu yang menghibur orang yang sedang mengalami duka cita, percayalah Tuhan lebih sayang daripada kita. Jadi Bu Ana ini disayang Tuhan. Kalau kita udah disayang belum? Mau disayang juga? Takut ya dipanggil ya kalau udah disayang? Enggak, tapi sebenarnya kita semua ini sudah disayang oleh Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita memandang kematian itu sebuah cara. Sudah ada yang dipanggil ya? Segera jawab ya. Jangan pura-pura budak gitu ya. Kalau orang Manado bilang jangan pura-pura pongo. Nah, yang kedua, kita harus bersyukur karena melalui kematian lah kita bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Kalau hari ini ada yang sudah pernah melihat Tuhan, ya kita hanya berimajinasi kan. Kalau yang bisa awas matanya itu lihat di foto, oh gitu ya Tuhan, mimpi gitu ya. Tapi bertemu muka dengan muka itu hanya orang-orang yang dibawa untuk melalui fase ini. Makanya Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Wow, ini luar biasa. Sudut pandang kematian kita ini juga sekaligus menjadi penghiburan bagi keluarga dan bukan merupakan hal yang menakutkan bagi kita yang kapanpun bisa dipanggil oleh Tuhan. Jadi tidak lagi melihat kematian sebuah kengerian, ya. Karena memang secara psikologi ketakutan terbesar manusia itu adalah menghadapi kematian. Ya bohong kalau orang mau meninggal itu bilang gak takut, ya. Kecuali dia sudah sungguh-sungguh punya keyakinan iman bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau masih setengah-setengah pasti takut, ya. Makanya ada orang yang protes katanya bukan rest in peace, ya. Gak ada orang yang meninggal dalam damai gitu.
pasti takut gitu. Masih ingat, aduh masih mau dampingi suami, masih mau dampingi anak cucu dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, melalui kematian kita bertemu dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah ini sebuah kebahagiaan. Nah ini aneh lagi ya. Karena dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Wow. Karena dilanjutkan, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh apa? Beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi inilah sebuah kebahagiaan orang percaya ketika meninggal, mati di dalam Tuhan. Kita berbahagia, kenapa? Beristirahat dari jerih lelah. Memang tidak ada orang yang berkata di dunia ini bahwa dia tidak merasa lelah menghadapi hidup. Dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, itu pasti melelahkan. Semua orang pasti mengalami. Atau ada di sini yang tidak punya pergumulan? Karena hanya ada dua orang yang tidak punya pergumulan. Yang pertama itu orang yang meninggal, yang kedua orang-orangan di sawah. Itu orang-orangan ya. Tapi selagi kita masih hidup, kita pasti punya pergumulan. Tapi ketika kita dipanggil, kita tergolong orang yang berbahagia. Dan yang paling tidak masuk akal lagi, waktu kita memandang kematian itu disebut sebagai orang yang beruntung. Wah, udah bahagia, beruntung pula. Semua kita pasti menyukai ya dengan kata untung ini, sehingga ada orang tua yang memberi nama anaknya itu untung. Saya ingat ada dulu adik kelas saya ketika dia SD, kami main ya, dan akhirnya dia kecebur kali dan hanyut. Namanya bukan untung, namanya Yono. Tapi setelah diselamatkan, dia ditolong, akhirnya bisa hidup, digantilah namanya menjadi untung. Teman-teman kita dari Jawa biasanya itu sangat sering menggunakan kata untung. Untung kakinya yang patah, ya, bukan kepalanya yang hancur. Untung kepalanya yang hancur, bukan lehernya yang putus gitu. Masih selalu ada untungnya ya. Tapi sebenarnya itu sebagai wujud bersyukur yang kita maknai bahwa sampai di kematian pun untung. Dan itu dikatakan oleh Paulus ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ini ayat sudah semua hafal ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, waduh, dapat cuan gitu ya. Ada yang mau suka untung? Ada yang mau buru-buru untung? Jangan dulu ya. Tapi ini meyakinkan kita, bukan hal yang menakutkan. Sekali lagi, memandang kematian itu sesuatu yang indah, karena ternyata berharga, bertemu Tuhan, berbahagia dan beruntung. Nah itu sebabnya keluarga bukan tidak boleh. Ada pendeta yang melarang, jangan nangis. Waduh, kata siapa gitu. Menangislah dengan orang yang menangis gitu. Bagaimana mungkin istri, anak, orang tua atau siapapun sahabat kita yang meninggal kita gak nangis gitu. Jangan sok kuat ya. Om Efraim gak sok kuat ya. Setiap kali voice note ya sedih dia, menangis ya. Itu menunjukkan sebuah ikatan emosional yang kuat ya. Sangat sayang sama istri, cinta sekali sama istri. Jadi boleh menangis, boleh bersedih, tapi yang Alkitab katakan kita tidak boleh larut dalam duka cita yang mendalam seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena ternyata bahwa ada penghiburan di dalam Tuhan. Penghiburan terakhir yang ingin saya sampaikan, penghiburan bagi kita. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang sudah sangat familiar bagi kita. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja. Dalam terjemahan asli sebelumnya nggak ada kata turut. Allah bekerja. Jadi Allah yang berkehendak, bukan Allah ikut-ikutan, enggak. Allah yang berkehendak, Allah yang berdaulat. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi ada catatannya di sini, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Wow. Kita seringkali cuma di bagian depannya. Wah, semua untuk kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Padahal kita lupa ada kalimat-kalimat terakhir yang menjadi kata kunci, persyaratan supaya kita mengalami kebaikan Tuhan dengan semua peristiwa, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Pastikan bagi kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan kita sedang terpanggil dalam rencana. Dan penghiburan yang berikutnya adalah Tuhan pasti memberi jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kami alami ialah pencobaan. Jadi jangan bilang, aduh berat sekali. Seringkali kan kalau kita menghibur orang yang sedang mengalami pencobaan yang berat, apa yang dibalikin sama dia? Kamu sih nggak ngalamin, ya bisanya ngomong gitu. Tapi ini firman yang ngomong, firman yang bilang pencobaan biasa. Oleh karena itu pencobaan biasa ini artinya semua manusia akan mengalami. Dan yang luar biasa firman Tuhan katakan bahwa itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kita kan suka bilang seolah-olah kita yang lebih tahu kekuatan kita daripada Tuhan. Tuhan, saya udah gak mampu Tuhan. Dan itu bukan hanya ngomong, banyak orang yang akhirnya mewujudkan ketidakmampuan itu karena menilai diri udah gak mampu dengan menghabisi nyawanya sendiri, bunuh diri karena merasa udah gak kuat. Padahal Tuhan bilang gak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Wah, ini penghiburan bagi keluarga, bagi rakyat, bagi anak, cucu, menantu, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tidak boleh ada yang kita salahkan, tidak boleh ada penyesalan, tidak boleh ada. Karena saya juga tahu mereka sudah sangat maksimal. Dan yang kedua, ini pencobaan biasa, pasti bisa dilewati. Ini jargonnya gembalanya Wiskaya. Semua bisa dilewati. Semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Terakhir saya ingin mengutip ayat, dan ini juga akan, kalau saya boleh berkata, mewakili ayat yang diungkapkan oleh Ibu Ana yang saya wakilkan pada hari ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biar keluarga, sidang penghiburan, semua kita yang hadir pada sore menjelang malam, kita semua dihiburkan dengan firman Tuhan yang kita dengar, bahkan kehadiran Tuhan yang bersama-sama dengan kita pada sore hari. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian banyak perkara. Kita Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya berubah.
kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak perkara yang dapat ku berdiri, mendapat harus terjadi di dalam kehidupan. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa pujian dan penyembah kami kepada Tuhan, bahwa Allah kami Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Tuhan berikan kami. Kalau firman-Mu yang memberi kekuatan, hiburan hanya kepada Tuhan Yesus, karena kami memiliki pengharapan bahwa kematian itu hanya awal untuk bertemu dengan Tuhan. Bila firman yang sudah kami dengar memberi kekuatan, penghiburan, baik keluarga hamba-Mu Bapak Efraim maupun kami semua, supaya kami mempersiapkan diri di waktu Tuhan panggil kami sesuai rencana-Mu bagi kami. Terima kasih firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah menjadi seluruh berkat bagi kami sore menjelang malam ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan selanjutnya kita akan masuk acara berikutnya. Kata sambutan yang pertama dari Dewan Pembina yaitu Kri Pelangi Kasih, kami persilahkan. Shalom. Pergabungan yang dikasihi Tuhan, saya di sini berdiri sebagai ketua Dewan Pembina dari Yatuk, yang dimana Ibu Ana adalah salah satu pengurus dari Pelangi Kasih sebagai sekretaris. Dan kalau tidak salah sudah 3 periode memegang sebagai sekretaris. Dan ketika mendengar berita bahwa Ibu Ana dipanggil Tuhan
karena saya sempat telepon Pak Efraim sebelum itu. Saya di waktu tadi ada check up, tadi ada check up gratis. Jadi saya di puskesmas, dan saya telepon lagi nunggu panggilan. Saya telepon Pak Efraim, tanya Bu Ana gimana? Ada di rumah sakit, ya. Dan memang kurang jelas apa namanya, karena ribut di rumah sakit itu, jadi nggak sempat. Saya bilang oke, nanti saya telepon lagi, ya. Dan sesudah selesai check up, saya telepon lagi Pak Efraim, dan dia katakan istri saya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Saya cuma katakan itu yang terbaik, karena semua yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Secara manusia, kehilangan kita juga sebagai pengurus Yayasan Tunanetra Kristen Pelangi Kasih merasa terduka, merasa kehilangan. Tapi tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak kehilangan, karena dia hanya berpindah tempat. Dan itu yang menjadi kekuatan. Dan karena sama-sama ibu anak kita begitu banyak kesan, banyak hal yang rasakan. Jadi sebelum ibu anak menikah sama Pak Efraim, masih pacaran, jadi saya sudah kenal, gitu kan. Pak Efraim ngajak ke rumah di waktu di Surabaya, waktu kita ke Surabaya, dan kita sudah kenal di sana. Dan terus itulah sahabat kita, sahabat Pak Efraim, sahabat dari dulu, ya, bukan dari kecil, tapi bertemu di Manado, kemudian sampai ke Jawa, kita ketemu lagi, dan luar biasa sampai sekarang bisa ketemu, dan banyak kesan-kesan yang kami rasakan, kami alami. Tapi itu yang menjadi kesan bagi kita supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi Ibu Ana, walaupun dia dalam keadaan sakit, tetapi terus bertugas memberikan informasi. Waktu mau ibadah, bikin les ibadah itu, menulis begitu banyak orang, ya, bahkan sudah ditulis banyak-banyak. Ada juga yang tak hadir, tapi itulah luar biasa apa yang dilakukan oleh Ibu Ana di Yayasan Pelangi Kasih. Kami tidak bisa membalas, tapi kami percaya Tuhan yang sedang mengatur semuanya. Dan sebagai tentunya kata-kata, karena saya tidak bisa berkata-kata banyak, tetapi sebagai kata-kata buat sahabat kita Bapak Efraim, bahwa ingat bahwa kita, Bapak Efraim, tidak sendirian, ya. Ada kadang-kadang berpikir saya sendirian dan sebagainya, tapi tidak sendirian. Ada Bapak Aris, ya, ada Bu Marta, ada saya, ada juga sini ada Bu Dewi, ya, ada banyak teman-teman. Dan sekalipun tanpa kita, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Itu yang paling penting. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Kita tetap berdoa supaya kita saling bersama-sama, saling berdoakan satu dengan yang lain, supaya tidak merasa sepi, tidak merasa sendiri. Ya, misalnya ada hal-hal kita boleh bersama-sama sharing, boleh bersama-sama telepon, kita ngobrol, ya, supaya, dan lebih lagi dari itu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya kira mungkin ini kata-kata saya sebagai sahabat, sebagai ketua Dewan Pembina dalam Yayasan Tunanetra Kristen Pelangi Kasih. Tentunya tidak ada kata-kata yang lebih indah selain dari ucapan terima kasih buat segala sesuatu yang Ibu Ana sudah lakukan, dan tetap menjadi kenangan bagi kami, yaitu Pelangi Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Sambutan berikutnya kami persilakan kepada Ketua Yayasan yaitu Pelangi Kasih. Persilakan Pak Aris.
Ya, terima kasih. Ya, saya ingat ketemu Pak Efraim itu pertama kali memang tahun 88 atau 89 ya. Bahkan 8 Januari tahun 90 kalau nggak salah Ibu Ana hadir mendampingi Pak Efraim ya dalam pernikahan. Jadi udah 35 tahun lebih ya. Ya, ya begitulah. Iya, 8 Januari tahun 90 ya, puji Tuhan memang sudah 35 tahun mendampingi, bahkan di Pelangi Kasih sejak 2012 mendampingi kepengurusan sebagai sekretaris, jadi kurang lebih 13 tahun lebih mendampingi ya Yatu Kri Pelangi Kasih sebagai sekretaris. Ya puji Tuhan ya banyak suka duka ya yang dialami selama kepengurusan ini. Bahkan terakhir 12 Juli kemarin ya, setelah ulang tahun Ibu Ana yang ke ya betul 9 Juli ya, tapi ada ibadah syukur tanggal 12 Juli di Bulak Cabi atau Bakti 6 ya. Begitulah ya, kita memang terkesan juga ya ditinggalkan untuk ya selamanya, khususnya Bapak Efraim selaku suami tetap semangat ya di dalam menghadapi semuanya ini, karena ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Memang kemarin waktu sakit di rumah sakit saya memang sempat ngechat itu bahwa biarlah yang terbaik untuk Ibu Ana juga Pak Efraim, bagaimana Tuhan punya kehendak. Saya sempat ngecek di grup forum Yatu Kri, begitu memang saya sih punya feeling kayaknya Ibu Ana ini sudah waktunya lah, tapi tidak mendahului Tuhan ya. Memang saya hanya dalam hati itu sampai saya ngecek begitu, biarlah yang terbaik boleh terjadi untuk Ibu Ana sendiri, khususnya Pak Efraim selaku suami, dan semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Sehingga tadi pagi jam 9 Pak Efraim ya, bahwa Ibu Ana sudah dipanggil Tuhan menghadap Bapa yang di surga, bahkan sudah ada di sisi Bapa yang di surga. Ya, kiranya Pak Efraim tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini bersama kedua putrinya ya, yaitu David Kurniawan juga Priska Kristiana ya, supaya tetap mendampingi, tetap ingat untuk papanya. Juga mungkin cucunya Claudia udah sekolah ya, udah SD atau SMP? Oh ya, kelas 6 SD ya, puji Tuhan, yaitu menjadi ya hiburan di samping kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, dalam hal ini kami selaku pengurus Yatu Kri Pelangi Kasih akan memberikan sesuatu untuk Bapak Efraim yang ditinggalkan istri yang tercinta oleh karena kehendak Tuhan sendiri. Ya, saya serahkan. Jangan di atas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC yang hari. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Riz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk keluarga Pak Efraim memberikan ucapan terima kasih. Silakan Pak. Oh, dari GBI dulu. Kalau ada ya, ada gereja setempat. Lanjut ya. Silakan untuk Pak Efraim dan keluarga. Ya, shalom semua sahabatku. Puji Tuhan. Terima kasih para beliau menyampaikan firman Tuhan.
sungguh sangat mensupport dan menguatkan saya, menghibur saya. Terima kasih sekali lagi Pak Rofli. Terima kasih buat firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabatku semua. Satu-satunya pengurus Pelangi Kasih yang bisa mengunjungi istri saya. Saya maklum semua sibuk ya. Sahabat-sahabatku semua sibuk sehingga tidak sempat mengunjungi istriku. Tapi Pak Ropi dan istri kemarin ya Pak Ropi ya? Kemarin beliau mengunjungi di rumah sakit Ananda yang di Babelan, karena rujukan pertama memang waktu itu di Ananda Babelan. Tapi berhubung waktu istri saya sudah dalam persiapan untuk dirujuk, tiba-tiba ngedrop saudara ya. Akhirnya pihak rumah sakit Ananda Babelan Bekasi menolak karena dilihat kondisi yang memang tidak memungkinkan ya. Sebab sudah secara medis mereka bilang di jalan pasti akan mengalami gagal jantung dan gagal nafas gitu ya. Akhirnya saya pulang dengan sedih, dengan menangis. Saya bilang, Tuhan, sudah dapat rumah sakit, kok bisa seperti ini? Padahal kemarin-kemarin saya minta bantu doa dari teman-teman supaya dapat rumah sakit rujukan, karena semua penuh, alasannya begitu ya. Sebab begini saudara, jadi istri saya itu paru-parunya sudah terendam dengan cairan sehingga dia tidak bisa bernapas. Yang bikin saya sedih karena dia harus menggunakan ventilator dari mulut saudara. Itu menderita, tersiksa sampai lidahnya kering, mulutnya, bibirnya pecah-pecah saudara. Itu yang bikin saya menangis. Tuhan, istriku menderita banget Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga karena di Cilincing rumah sakitnya memang masih tipe C ya, jadi tidak ada alat untuk bisa menyedot cairan itu, sehingga terpaksa harus dirujuk. Jadi rujukan kedua itu di rumah sakit Ananda Bekasi saudara ya. Kemarin peristiwanya, jadi siang dapat informasi, langsung di ACC dan langsung diurus. Saya senang banget Tuhan, tolong kalau bisa ya disedot cairan itu. Selebihnya kalau Tuhan berkehendak yang lainnya terserah Tuhan. Yang penting kalaupun dipanggil dalam keadaan yang dia bisa bernapas, bukan dengan penderitaan ventilator itu saudara, masuk dari mulut. Bagaimana tidak dia tidak bisa tutup mulut. Si Priska sampai menangis melihat mamanya menderita seperti itu saudara. Jadi itu alasannya, sehingga kemarin kita bawa ke Ananda Bekasi. Waktu turun dari rumah sakit Cilincing saudara, begitu mau masuk ambulans, dia menangis saudara. Si Priska sampai lap air matanya, dia menangis. Si Priska cium, baru dia tenang, baru naik ambulans, kita jalan ngantar, ngurus-ngurus sampai di rumah sakit saudara. Dalam proses pergantian itu kan alat-alat semua sempat koma saudara. Saya bilang, ada apa lagi Tuhan? Saya baru senang-senang. Saya bilang sama adik ipar saya bilang, ini nanti kalau pulang rumah kita bikin syukuran ya. Adik ipar saya bilang, nanti aku masak, bilang begitu ya. Tiba-tiba ada berita di WhatsApp dari petugas bilang pasien kondisinya koma dan berisiko kematian saudara. Waduh, kaget seperti disambar petir di siang bolong saudara. Terus akhirnya ya udah saya doa di depan IGD di rumah sakit itu. Saya nggak peduli banyak orang. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dan akhirnya ya sempat stabil saudara ya. Aduh, saya sudah senang sekali.
Saya ke atas ketemu suster, saya tanya gimana keadaan istri saya. Sudah stabil Pak. Puji Tuhan, saya bilang saya bisa pulang, saya bisa tidur, saya bisa makan. Saya bilang sudah, saya pulang tadi malam. Dan ternyata sebenarnya tadi malam Priska anak saya 3 kali dipanggil suster karena kondisinya sudah sangat menurun, saudara. Ya, pagi terakhir anak saya Priska dipanggil ke ruang ICU. Dia lihat mamanya, dia ada ngomong, saudara. Ya, dia yang ngomong sama mamanya, "Ma, kalau capek ya udahlah, mama capek ya," dia bilang begitu. "Tapi kalau mama capek ya udahlah, kami ikhlas," dia bilang. Terus udah saya buru-buru datang, saudara. Ya, saudara tahu bu anak nangis di situ ya. Mungkin dia dengar, pasti dia masih dengar ya, Priska ngomong gitu. Dia nangis, terus gelap sama Priska air matanya. Saya bilang itulah bahasa istri saya, bahasa air mata, saudara, karena dia tidak bisa ngomong. Seolah dia berkata, "Mama udah gak kuat ya, mama mau pulang." Mungkin dia bilang begitu, saudara, tapi kan dia tidak bisa bersuara, saudaraku. Ya, akhirnya saya datang langsung. Saya berangkat dari rumah, sampai di rumah kira-kira 10 atau 15 menit. Saya duduk di kantin, langsung ada WhatsApp dari petugas, dari susternya, pasien jantung gagal. Ya, aduh, saya langsung lari sama Priska. Saya naik, masih sebentar di pompa-pompa, saya masih pegang istri saya, saudara. Saya peluk, saya cium, saudara. Saya pegang benar-benar. Saya bilang, "Ma, jangan tinggalkan, Ma, jangan tinggalkan, Ma. Aduh Tuhan, saya tidak kuat, Ma, tolong, Ma." Tapi ternyata begitu dokter bilang, "Pak, sudah nggak ada." Waduh, saya benar-benar, saudara, benar-benar kayak nggak tahu, saudara. Saya sempat memang oleh di situ, saudara. Ya, saya benar-benar seperti kehilangan separuh jiwa, saudara. Dan memang dia belahan jiwa saya, saudara. Ya, saya nangis. Jadi dia pergi itu memang benar-benar dalam pelukan saya. Saya lepas dia dengan pelukan. Saya bilang, "Selamat jalan, Ma, sampai ketemu di sana, Ma." Saya bilang, "Ma, aduh, Mama tega pergi, sudah gak ada yang tuntut saya." Saudara, saya ciumin, saya serahkan sama Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, terimalah istri saya. Saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus." Makanya, saudara, selesai itu kan dibawa ke ruang jenazah, ya, dan turun. Jadi masih ditutupin selimut itu, ya. Saya bilang, saya mandi. Begitu si Priska buka selimutnya, dia senyum, saudara. Benar, dia senyum. Istri saya senyum. Priska bilang, "Pak, Mama senyum." Ya ampun, seperti dia dengar kalau dia senyum sama kita. Ya ampun, Tuhan, saya nangis Tuhan. "Ma, selamat jalan, Ma, selamat jalan." Ya, kami saudara rela kasihan Mama menderita 19 hari di rumah sakit, saudara. 9 hari dirawat umum, 10 hari hampir 10 hari di ruang ICU, saudara. Saya mandi sama Priska, anak saya, saudara. Saya tidak mau petugas yang mandi, saya mandi sendiri, betul Bapak Ibu, ya. Jadi saya puas karena saya lepaskan dalam pelukan saya. Saya puas karena saya bisa lepaskan dia dalam doa saya, saudaraku, ya. Saya pegang pipinya, saya ciumin, saya ucapin selamat jalan, dan kemudian saya mandiin, ya. Saya mandiin, saudara, saya mandiin sendiri. Aduh, saya puas banget.
istriku pergi dan saya puas untuk bisa mengakhiri dengan saya dalam kenangan yang benar-benar luar biasa. Ya, saya senang sekali bisa melepaskan dia dalam pelukan. Ya, karena saudara, saya peluk dia, saya ciumin dia. Begitu dokter bilang, Pak, maaf sudah tidak ada. Ya, dan saya menangis. Anak saya Priska menangis. Dan kemudian ya udah, saya senang karena saya sempat mandiin sendiri, saudara. Ya, jadi bukan orang lain yang mandiin istri saya. Saya mandiin, saya pesan sama gembala saya ya supaya peti yang terbaik. Priska bilang dia mau berbuat yang terbaik buat mamanya. Saya suruh ambil yang bagus, saya bilang yang kelas 1 ya, yang terbaik supaya ya kenangannya luar biasa. Tadinya saya mau makam di Santosa, ya, ada pemakaman GBI, dia hampir sama kayak Sandiago, saudara. Jadi di dekat Sandiago sana 45 sampai 70 juta sebenarnya uang bisa ada. Cuman Priska bilang kejauhan Pak kalau kita mau nyekar, kita mau kunjungi. Ya udah, akhirnya ya kita putuskan di Rorotan, di makam Covid dulu ya, di Rorotan Marunda sana, saudara. Jadi nggak jauh dari sini ya. Pak Rofi bilang Rorotan bagus kok, nggak kerendam banjir. Saya nggak mau yang kerendam banjir, saya kasihan istriku. Ya walaupun dia tidak tahu mau jadi apa, tapi sayangnya saudara nggak tega. Sampai saya mau berusaha kalau bisa di tempat yang terbaik, yang mahal nggak apa-apa. Saya bilang, saya berani saudara, ini benar. Ya tapi karena saya bersikap bilang jauh kalau kita kunjungi, ya. Dan saya bersyukur masih ada belahan jiwa saya, satu cucu saya Claudia. Saya ingat dia cuma sama omanya dia curhat. Kalau pulang sekolah dia cerita apa yang dialami di sekolah. Saya nangis, saudara, ingat cucu saya. Masih ada belahan jiwa saya, saudara. Claudia, karena dari bayi mamanya yang melahirkan tapi yang merawat omanya dan saya, saudara. Makanya begitu pulang saya bilang, Priska kamu jemput Claudia, tapi pelan-pelan ngomongnya ya, supaya dia tidak shock, saudara ya. Jadi tapi puji Tuhan cucu saya bisa menerima walaupun rasa kehilangan besar sekali ya. Puji Tuhan saya masih terhibur dan saya masih punya harapan ada yang bisa menghibur, walaupun Pak Rofi bilang nanti kalau dia pergi sekolah anak saya kerja, ya pasti saya merasa kesepian, saudara. Saya balik ngomong sama istri saya, Ma, kenapa sih kamu pergi cepat? Nggak ada yang tuntut saya, Ma. Nggak ada lagi, saya ajak pergi pelayanan keluar kota. Saya sudah ajak pelayanan, saudara. Tak pernah sama Pak Hani ke Manado, ke Kalimantan, ya, luar biasa, banyak kenangan, saudara, ya, dalam kebersamaan kami dengan Pak Hani, ya. Jadi saya bersyukur bisa teman-teman semua bisa hadir, ya. Saya bilang, Ma, saya puas, saya sudah ajak Mama ke luar negeri, sampai ke Timur Tengah, ya, sampai ke Holy Land, saudara. Saya sudah ajak sampai ke Jepang, dan sudah ke Korea. Saya sudah ajak ke Malaysia pelayanan, saudara. Kami sudah keliling. Saya puas, saya senang karena dia sudah pernah cerita sama saya, Pak, saya sudah puas, saya sudah kemana-mana, ya. Jadi kalaupun dia pergi, dia bilang, sekarang saya bilang gini, Mama masih panjang umurnya, enggak Pak, saya nggak mau sakit-sakit begini, bikin susah anak, dia bilang. Ya udahlah, artinya siap, saudara, ya, siap pulang. Tapi
Tuhan begitu luar biasa ya. Dalam sakitnya itu teman-teman saya banyak yang telepon ya, walaupun tidak berkunjung ke saya, maklumnya sahabat-sahabatku semua sibuk ya. Pak Rofli dan Pak Brison Anyonyo yang sempat mengunjungi istri saya sangat senang. Saya berterima kasih dengan dua sahabat ini, mereka begitu care saudaraku ya. Saya percaya semua teman-teman juga care, semua mengucapin penguatan di dalam grup ya. Saya dengar semua, saya buka semua saudara ya. Ada yang voice note, ada yang tulis, ada yang pokoknya sangat menghibur ya. Artinya dengan hadirnya saudara-saudara, saya merasa tidak sendirian dalam pergumulan yang berat ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada pengasih, terima kasih kepada pengurus yang sudah bersama-sama istri saya dalam kepengurusan ya. Sungguh luar biasa. Sudah lama dia mau mengundurkan diri, saya tahan. Saya bilang, "Mam, kerja di Pelan Kasih sampai akhir hidupnya." Ya benar tuh, dia buktikan saudara. Sampai dia mengakhiri hidupnya, beberapa minggu lalu dia masih tulis itu les untuk ibadah di Pak Sony yang terakhir ya, di Yayasan Islam. Dia tulis, padahal dia udah sakit loh Bapak Ibu. Dia sakit tapi tetap dia buka, dia catat di kertas, baru dia info ke Ibu Ani dan pengurus yang lain. Seperti itu saudara. Artinya istri saya ini ya melayani sampai akhir hidupnya saudara. Dia melayani benar-benar tanpa pamrih. Dia yang selalu mengingatkan saya kalau saya agak malas ke Pelan Kasih. Dia bilang, "Pak, jangan cuma mau terima kalau pembagian jatah, kalau sampai malu saya sudah." Seperti itu saudara ya. Dia yang mengingatkan saya dan akhirnya iya istri aja orang mulai bukan anggota. Dia benar-benar mengabdi tanpa pamrih saudara ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Paul, buat Pak Rofli, buat pengurus semua, buat pembina, buat anggota Pelan Kasih, ada Pak Mati.